Halo Libra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading yuk. Untuk energi kamu di sisa September hingga akhir Oktober ya. Kira-kira ada energi apa ini? Tapi saya merasakan energi kamu bakal gugup ya. Kamu akan gugup menerima semua ini. Oke, kita cek dalam hal karir dulu. Inilah adalah general reading, pembacaan umum. Jadi bisa cocok, bisa tidak secara pribadi kalian ya, karena ini energi banyak orang. Jadi kalau ingin dibacakan secara pribadi, untuk resonnya di diri sendiri ya cek energi pribadi aja ya. Dalam hal cinta, karir maupun keuangan atau hal-hal pribadi lainnya. Jangan sungkan ya. Kalau emang kita butuh pencerahan, kenapa ditunda-tunda? Kenapa segan gitu. Oke, kita minta dari toples ajaib. Apa sih yang membuat kamu bakal gugup ya? Kamu bakal gugup menerima semua ini. Apa yang membuat kamu gugup nantinya? Oke. Turut. Apa yang membuat kamu gugup? Apa yang terjadi yang membuat kau gugup? Gugup ya. Law of attraction. Oke. Apa yang kau afirmasikan, apa yang kau bayangkan ternyata terjadi loh nantinya ya. Terus ini kamu capek, keluargamu sakit. Beberapa dari kalian kamu capek ya, kamu akan capek karena beberapa dari kalian ini keluarga kalian sakit ya. Tapi ada berkah di balik kelelahanmu ya. Ada berkah di balik lelahmu nanti. Oke, jadi ada berkah di balik lelahmu ya. Setelah kamu mengalami keluargamu ada yang sakit, kamu ngurusin dan kamu capek banget ya, kamu kelelahan, tapi ada berkah di balik itu semua ya. Kamu akan mendapatkan berkah. Ini kehendak ilahi ya, ada kehendak ilahi atas kamu dalam hal karir, cinta atau keuangan, itu sudah kehendak ya. Pencapaianmu ini rezeki berlimpah terus menerus. Nah itu udah kehendak ilahi ya. Yang terus menerus ini nih yang bikin kamu gugup nih ya. Kok nggak biasanya sih gitu. Konsistenmu adalah kunci keberhasilanmu ya. Kamu yang sudah konsisten banget ya akan berhasil ya. Ini hemat energi ya. Tajir ya, tajir melintir. Kamu bakal tajir melintir ya. Dan apa ya, beberapa dari kalian lebih hemat energi gitu. Nanti kita kaji lagi lebih dalam hal karir ya. Oh ya, kalau kalian pengen konsultasi pribadi silakan ya, kontak saya di nomor WhatsApp di bagian atas layar video ini ya. Tanya-tanya dulu perselisnya harganya, kalau cocok baru kita mulai ya. Saya lihat ada orang-orang manipulatif ya, tapi kamu akan meninggalkan mereka. Ada orang-orang yang bertopeng dalam pekerjaan ya, dalam bisnis. Ini ada orang yang bertopeng, ada yang memanfaatkan, ada yang membodohi kamu, memanfaatkan, menipu gitu. Kamu akan tahu itu dan kamu akan gugup, kaget karena nggak disangka-sangka gitu. Orang yang kamu percaya ternyata membohongi kamu gitu, menipu ya. Terus berapa dari kalian nih, karir kalian nih kalian akan sibuk banget, akan fokus banget ya. Dan ini ada apa ya, dari keahlian kamu itu yang luar biasa, sesuatu yang terpendam dalam dirimu ternyata itu bernilai banget ya. Value kamu itu, skill kamu itu ternyata ketika kau mulai mengeluarkan satu persatu skill kamu, ini luar biasa banget hasilnya nantinya. Dan kamu berhadapan dengan pesaing-pesaing yang kuat, tapi kamu menang gitu ya. Walaupun memang kamu tertatih-tatih menghadapi pesaing-pesaing kamu ya, tapi itu nilai kamu itu yang akan membuat kamu menang gitu dalam hal karir ini gitu. Berapa dari kalian akan ini tentang hemat energi. Jadi kalian sudah bisa ngatur ya, mana yang harus saya prioritaskan, mana yang saya sampingkan dulu gitu. Jadi kamu tidak menumpuk ke pekerjaan gitu ya. Kamu memprioritaskan yang penting-penting dulu gitu. Jadi kamu udah pintar ngatur lah gitu. Dan saya melihat itulah cara kamu bekerja itu yang membuat kamu bakal berhasil melawan atau menaklukkan para pesaing-pesaing yang padahal awalnya kamu ngerasa mereka itu di atas level kamu lah, nggak pantas kamu bersaing dengan mereka, tapi akhirnya kamu bisa
mencapai titik tertinggi daripada mereka gitu, melewati level mereka gitu pencapaian kamu ini. Wow, luar biasa ya, kamu bakal gugup banget. Itu karena konsistensimu ya, integritasmu, karena value kamu ya, karena kontribusimu gitu, kejujuranmu, keahlianmu, bakatmu itu sudah lahiriah sih, sudah melekat di diri kamu, emang sudah lahiriahnya kamu gitu ya. Terus dalam hal keuangan, kita cek dalam hal keuangan apa aja yang membuat kamu gugup. Wow, ada perayaan ya, ada perayaan. Oke, tabur tuai. Wow, Wheel of Fortune ya, di bawah tema decknya ada Wheel of Fortune, keberuntungan ya. Dalam segi keuangan ada keberuntungan ya, ada ini, kamu keberanian, kamu ngambil resiko yang terukur membawa kamu pada keberhasilan. Jadi kamu akan menuai ini ya, ada tabur tuai untuk kamu ya. Sepertinya kamu memang mendapatkan tuntunan atau apa ya, diberi jalan sama leluhurmu, para malaikat, dan kamu ikuti itu gitu. Kamu ikuti tanpa ragu, tanpa takut, dan ternyata apa yang kau ikuti itu membawa kamu pada pencapaian yang luar biasa, termasuk dengan kesabaran kamu selama ini. Nah itu akhirnya kamu menuai hasil yang nggak kaleng-kaleng ya. Ini kamu akan mengadakan syukuran atau pesta atau perayaan karena ada budget lebih gitu ya, kayak ada keberuntungan besar atau ya rasa syukur yang teramat besar karena pencapaian kamu ini luar biasa. Mungkin seumur hidup baru kali ini kamu dapat penghasilan yang besar ya. Dan itu selama ini kamu yang sangat banyak beban hutang, beban pikiran, beban mental, beban lelah fisik ya, udah capek banget dan banyak tanggungan gitu, beban kerja. Ternyata ini ada tabur tuai untuk kamu ya, karena kamu sabar, kamu mengikuti petunjuk-petunjuk ilahi, kamu sabar dalam proses mengikuti cara-cara yang baik. Nah itulah akhirnya kamu layak untuk mendapatkan keberuntungan ini, atau tabur tuai itu cicak bunyi ya gitu. Dalam hal keuangan, kalau kita cari dalam hal cinta ya, kita cek dalam hal cinta. Dalam hal cinta apa aja yang membuat kamu gugup? Untuk kamu yang jomblo dulu ya, untuk kamu yang jomblo, beberapa dari kalian ini mungkin beberapa dari kalian didekatin ya sama seseorang, tapi kamu tuh kayak sudah trust issue ya, udah males lah yang namanya cinta-cintaan, karena kamu mungkin stres juga dengan masa lalu, belum move on, atau trauma membuat kamu udah nggak gairah lagi untuk menerima cinta baru. Tapi seseorang ini datang serius ya, serius loh ya, dia benar-benar ingin mengekspresikan cintanya yang tulus ini kepada kamu, dan emang itu adalah utusan dari Yang Maha Kuasa, karena ini ada divine timing ya. Dia tidak hanya ingin mengenal kamu, tetapi juga dengan keluarga kamu. Beberapa dari kalian ini ternyata kamu akan tahu bahwa ternyata dia itu adalah sorotan ya, dia itu diminati banyak orang, dia tampan atau dia cantik, atau dia ada keahlian dia yang atau bakat dia atau apa ya, dia bukan orang sembarangan gitu ya. Yang diminati banyak orang berarti dia bukan orang sembarangan. Nah dan ini banyak yang menginginkan orang seperti dia, tapi kamu yang mendapatkannya. Berapa dari kalian ini adalah dia seorang single mom atau single father ya, atau mungkin kamu yang single mom atau single father dan kamu bertemu dengan orang seperti seseorang yang seperti ini ciri-cirinya ya. Atau kamu sudah dekat sekarang tapi kamu masih malas, tanpa kamu sadari ternyata dialah yang dikirim Tuhan gitu. Insya Allah, amin ya. Berpegang pada kata-kata adalah bagian dari doa. Semoga ya yang saya bacakan ini menjadi doa yang terijabah kepada kamu yang berpacaran ya, your self love. Nah kamu itu layak dicintai. Kamu adalah orang yang bekerja keras, kamu adalah orang sukses atau calon-calon sukses, kamu punya value, kamu punya harga yang mahal ya, nilai yang membuatmu berharga gitu, pribadi yang mahal juga. Seseorang ini emang benar-benar udah mencintai kamu banget, dia melihat kamu dari segala sisi dan itu positif banget.
dan apapun kondisinya kamu sekarang, dia akan tetap memperjuangkan kamu. Jadi walaupun kalian sedang break saat ini ya, dia akan kembali lagi kok, say. Terlepas dari kalian LDR atau sekota, senegara, sekomplek ya, kamulah satu-satunya yang dia cari selama ini ya. Kamulah orang terakhir yang dia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya gitu. Kalau kalian yang sudah berumah tangga, ya ini ada honeymoon, ada passion, ada codependency, ada retreat, ada free yourself ya. Jadi beberapa dari kalian yang berumah tangga, kalian akan bebas dari masalah-masalah yang sering terjadi yang membuat kalian jenuh ya, yang berumah tangga. Jadi saya melihat akan ada liburan, akan ada momen indah antara kalian berdua, jalan-jalan bareng, ke kafe bareng, restoran bareng, jalan-jalan bareng lah. Ada momen terindah di antara kalian berdua ya, antara momen indah untuk kalian berdua gitu ya. Dan ini gairah meningkat, cinta meningkat, hasrat meningkat, kasih sayang meningkat ya, dan kayak rindu akan momen-momen indah ya. Kalau saya lihat sih akan ada keinginan dia untuk ngajak kamu jalan-jalan, keinginan dia untuk bernostalgia ya, kayak mengajak kamu jalan-jalan seperti masa-masa lalu gitu ya. Jadi kalian akan terbebas dari masalah-masalah yang menjenuhkan, dan ini tuh bersifat abadi insya Allah ya. Mudah-mudahan rumah tangga kalian sesuai dengan yang saya bacakan di sini, dan kayaknya dia sudah nggak mau fokus lagi pada hal-hal yang berbau duniawi seperti godaan-godaan setan yang terkutuk atau godaan-godaan wanita lain, atau kalau dia perempuan ya dia udah nggak mikirin soal tuntutan apa lagi gitu kepada kamu, tapi dia lebih berpikir ya secara spiritual ya, mensyukuri rumah tangga kalian sudah bertahan sampai saat ini gitu, dan ingin memperbaiki diri, memperbaiki hubungan gitu. Kayaknya memang si kalian cinta abadi seperti itu. Kita cek dari kehidupan secara keseluruhan ya, afirmasikan yang positif ya, semoga ini terijabah. Karena tadi tentang law of attraction ya, bayangin aja dan yakin aja bahwa hal-hal baik itu pasti terjadi dan sudah ada, tinggal kita menuju ke sana aja. Step out of your comfort zone ya. Terus ini ada naik, nothing is yet set in stone ya. Terus di sini your hard work is paying off. Terus ini surrender to the divine. Terus ini show the world the real you. Oke. Secara kehidupan dalam hal kehidupan secara keseluruhan ya. Sebenarnya di sini dalam segi kehidupan secara keseluruhan kamu akan keluar dari zona nyaman ya. Zona nyaman yang negatif gitu. Kamu akan memasuki babak baru dalam kehidupan, zona-zona yang luas gitu. Zona-zona yang maju gitu ya. Yang gesit ya. Pokoknya penuh dengan kesibukan, penuh dengan penghasilan gitu insyaallah amin. Terus ini tidak ada yang ya, kamu tidak lagi mengharap kepada sesuatu yang gak pasti gitu ya. Kamu tidak lagi menunggu, tapi kamu lebih menjemput ya, seperti bola, permainan bola, kamu tidak menunggu bola tapi kamu menjemput bola gitu ya. Kamu menjemput gol kamu gitu. Terus di sini kamu sudah tidak perlu bekerja keras lagi ya. Kayak kamu tuh sudah kerja keras kamu tuh udah berhasil loh. Ya tinggal kamu setting aja tuh, ini duit mau gue buat apa, gue mau buka usaha apa, gue mau kembangin usaha ini dengan cara gimana gitu, berkembang gimana gitu. Terus kamu sekarang tuh sudah lebih spiritual, kamu lebih surrender, lebih pasrah ya, surrender ya pokoknya lebih pasrah, berpasrah kepada ilahi. Kamu lebih mengikuti jalan Tuhan, mengikuti tuntunan ilahi. Jadi hidup kamu bakal fine-fine aja, damai-damai aja. Dan saatnya kamu menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Walaupun kamu tak tunjukkan, tapi orang-orang akan melihat siapa diri kamu sebenarnya nanti. Wow, ini keren banget guys. Oke, kita masuk ke pesan semesta ya. Pesan semesta untuk kamu Gemini. Kita kocok dulu kartunya ya. Pesan semesta untukmu
satu. Kartu-kartunya berbeda ya, berbeda semua. Dari 4 jenis kartu kita ambil satu-satu aja dari per jenis. Terlalu banyak ini, udah tebal ini. Oke, terus satu lagi. Oke, ini, oh ya, satu lagi ini. Oke, ini yang pertama, pesan semesta. Kebaikan yang pernah kamu lakukan selama ini ternyata terkumpul menjadi satu dan terbalas di waktu dekat ini. Ya, mungkin kamu sudah lupa kebaikan-kebaikan yang kau lakukan, perjuangan-perjuangan, kesabaran-kesabaran, yang sudah pengorbanan-pengorbanan yang sudah kau lakukan dulu, ternyata terkumpul semuanya ya. Kayak apa ya, dikumpulkan menjadi satu kebaikan kamu itu untuk dibalas dalam waktu dekat ini. Ya, itulah namanya tabur tuai ya, karma, hukum karma baik ya. Terus ini, terkadang kita lebih menghargai orang lain dibandingkan orang tua kita sendiri. Padahal bukti cinta orang tua telah diberikan sejak kita masih berada dalam kandungan. Jadi prioritaskan orang tuamu sebelum kau memprioritaskan pasanganmu, anakmu, dan orang lain. Terus hidup, jangan dibawa berat, ambil positifnya aja. Dibawa ringan aja, yang masuk akal aja, supaya kamu lebih fresh, lebih santai, lebih rileks, dan senang menerima kenyataan dan menghadapi tantangan. Energi positifmu akan menarik hal-hal menakjubkan. Oke, jadi hidup itu jangan dibawa ribet, jangan dibawa berat. Ambil yang positif aja, dibawa ringan aja, yang masuk akal aja, yang kau ngubris, yang kau tanggapin ya, supaya kamu lebih fresh, lebih santai, lebih rileks, lebih senang menerima kenyataan, dan lebih mudah menghadapi tantangan gitu ya. Jadi energi positif itu ya, jika kau biasakan, akan menarik hal-hal menakjubkan di luar sana dan yang akan datang gitu ya, gitu. Terus pesan semesta lagi, jika niatmu tulus, kamu akan mendapat hasil yang berlimpah. Jika niatmu modus, maka kamu akan kecewa. Nasibmu itu baik jika kau merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Cobalah untuk jujur selalu. Jadi tempuhilah jalan yang benar. Berikan semua dengan tulus hati ya, kerjakan semuanya dengan ikhlas ya. Pokoknya kita kalau niat kita tulus ya, kita akan dapat hasil yang baik ya. Hasilnya kita akan dapat keberlimpahan rezeki, keberlimpahan ya, kita dapat kesehatan, perlindungan gitu, keberuntungan. Tapi kalau niat kita modus, kita menempuh jalan yang salah, kita bakal kecewa nantinya. Walaupun saat ini kita dapat keuntungan besar, tapi kalau jalurnya salah, suatu saat kita akan kecewa gitu. Jadi nasib kita itu baik atau tidak tergantung dari perbuatan kita sejak dari masa lalu ya. Makanya kejujuran itu penting. Kejujuran itu bagian dari iman. Kejujuran adalah nilai yang abadi, membawa kita pada keberuntungan. Oke, kamu yang resonate dalam pembacaan saya di sini, kita lihat. Ini tentang suasana hati kamu saat ini, profesi kamu yang resonate ya, suasana hati kamu yang resonate di sini, profesi kamu, ciri-cirimu, atau dia yang kau fokuskan ya, yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Kita kocok yang terpilih. Oke. 6, 7. Oke, di sini kamu adalah seorang kritikus atau dia seorang kritikus. Kamu seorang duda atau dia, atau kamu seorang janda atau dia, yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Ini di bagian pemerintahan ya, beberapa dari kalian bekerja di bagian pemerintahan, ada yang kalian itu orang yang rajin sholat ya. Terus ini seniman, ada yang seorang pemikir, ada yang tingginya di atas 170 atau batas 170, ada yang 170 ke bawah sih.
Terus nggak bisa diam, kamu adalah orang yang super aktif, hiperaktif atau gesit banget gitu. Nggak bisa hanya melakukan satu hal dalam satu hari gitu ya, multitasking lah. Terus kamu orang yang sedang explore apa gitu, explore lokasi baru, tempat baru ya, area baru untuk planning kamu gitu. Itu yang resonate di sini ya. Terus kamu pribadi yang humanis atau dia ya. Beberapa dari kalian adalah orang yang tipe koleris ya. Itu. Orang yang gak neko-neko, pokoknya fokus pada tujuan gitu, fokus pada hasil gitu ya. Ambisi tapi konsis gitu ya. Terus beberapa dari kalian di bidang produksi, beberapa dari kalian dari lulusan SMA ya, lulusan SMA tapi luar biasa, punya penghasilan yang besar. Ini populer ya, beberapa dari kalian emang sudah populer sih, sudah viral sih. Beberapa dari kalian atau pernah viral gitu. Beberapa dari kalian adalah seorang buruh, beberapa dari kalian adalah seorang karyawan. Beberapa dari kalian yang resonate di sini adalah kalian yang berkecimpung bekerja di media sosial, eksis banget di media sosial. Mungkin kamu adalah YouTuber, influencer, TikTokers, konten kreator, pokoknya di media sosial ya. Alat berat, beberapa dari kalian di bagian alat berat ya, teknisi dan lain sebagainya. Beberapa dari kalian di tenaga medis ya, kedokteran atau apa gitu, kesehatan ya. Beberapa dari kalian adalah hiperaktif ya, nah cocok sama tadi, orang yang nggak bisa diam ya, hiperaktif. Beberapa dari kalian ada sedang stres dan buntu ya saat ini. Kalian yang resonate di sini. Terus ini beberapa dari kalian adalah seorang promotor. Beberapa dari kalian adalah di bidang pertanian. Beberapa dari kalian seorang dosen. Ada lagi nganggur. Kalian yang resonate di sini lagi nganggur, tapi lagi explore kali ya. Lagi nyari kerja. Akhirnya kamu beruntung dapat pekerjaan yang baik ya. Insyaallah amin. Beberapa dari kalian adalah berambut panjang. Beberapa dari kalian adalah pribadi yang berkelas atau dia ya, orang kau dealing itu. Beberapa dari kalian adalah seorang influencer, ada yang di kalangan menengah. Kalian dari kalangan menengah. Ada yang seorang influencer ya. Terus ini ada pendidikan. Kamu adalah pendidik ya, atau sedang kuliah, atau ya pokoknya orang yang mendidik atau berdedikasi ya. Beberapa dari kalian bagian teknik, teknisi ya, atau teknisi. Beberapa dari kalian adalah seorang pelawak. Pasangan kalian kali ya, orang yang resonate di sini, orang yang kau dealing kali ya, orangnya suka ngelawak atau kamu yang lucu-lucu gitu ya. Beberapa dari kalian yang penggemar One Piece ya. Beberapa dari kalian adalah orang yang punya koleksi One Piece ya, bendera One Piece, atau suka banget sama film itu, atau kamu orang yang lagi demo kemarin dengan memegang bendera One Piece ya, atau kamu termasuk dalam organisasi tersebut ya, perkumpulan tersebut. Terus ini beberapa dari kalian adalah seorang desainer ya. Oke, seperti itu kalian yang harus ada di sini. Namun jika kalian tidak profesi atau karakter kalian tidak tersebut di situ, maka kita cek dari inisial nama, tanggal lahir, usia, dan zodiak yang terkoneksi. Yang resonate di sini. Siapkan satu pertanyaan. Kita lihat jawabannya dari jumlah Y dan T di sisi terakhir. Oke. Jangan lupa siapkan satu pertanyaan khusus. Kalau kamu punya pertanyaan, kita lihat nanti ya atau tidak di bagian belakang. 2, 4, 5, 6, 7, tambah 9 ya. 8, 9. Oke. Ini huruf B ya, kamu atau dia berinisial B, U, G, L, E, S, J, Jojo ya, R, dan A. Tanggal lahir dan usia 25, 51, 8, 34, 16, 42, 7 dan 28. 28 bisa masuk tanggal lahir juga ya, dan bisa usia. 21, 47, 1642 ya, 1440, 1945, 532, 2450. Oke, kalian dealing sama zodiak Leo, Scorpio, Capricorn, Taurus, Cancer,
Aries. Oke. Apapun pertanyaanmu, jawabannya adalah kita pisahkan T dan Y ya. Berapa Y, berapa T? Oh, Y-nya, T-nya ada 5 ya. Berarti apapun pertanyaanmu jawabannya adalah tidak. Namun tidak tergantung sepenuhnya di sini, tetapi tergantung dari apa yang saya bacakan tadi. Cocok nggak dengan suasana hati kamu atau apa yang kau alami terkait masa lalu, masa kini gitu ya. Demikian pembacaan saya. Semoga berpegang pada kata-kata adalah bagian dari doa. Semoga yang saya bacakan di sini bakal terjawab di diri kamu. Afirmasikan ya. Law of attraction ya. Dan saya doakan semoga di sisa September hingga Oktober nanti ini kalian bakal mendapat cuan ya sebanyak puluhan juta, ratusan hingga miliaran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.